Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Ria Nurhayati selaku dosen pengampu dosen akidah akhlak dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akidah akhlak akan mempresentasikan terkait materi akhlak terpuji terhadap diri sendiri dan sesama. Sebelumnya akan saya sebutkan nama kelompok dari kelompok 4. Yang pertama Ari Adam Firmansyah, yang kedua Nur Laila Munawarah, yang ketiga Fahri Hidayat Capah, yang keempat Berliana. Baik, akhlak terhadap diri sendiri dan sesama pada dasarnya disetujui oleh semua manusia yang diperuntukkan bagi umat muslim, utamanya bagi seluruh umat muslim. Seorang muslim adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Siapapun dia, seorang muslim tentu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa setiap muslim harus menunaikan etika dan akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri sebelum ia berakhlak yang baik kepada orang lain. Yang pertama adalah akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya ataupun rohani. Manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan menghilangkan akhlak-akhlak tercela. Disinilah terletak tujuan pokok agama, yakni mengajarkan dan menawarkan sejumlah nilai moral atau akhlak mulia agar mereka menjadi baik dan bahagia dengan melatih diri untuk melakukan hal yang terbaik. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan menghiasi diri dengan akhlak. Macam-macam akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Banyak contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sabar, syukur, tawadu, sidik, dan amanah. Berikut akan kita bahas satu persatu dari kelima contoh di atas. 1. Sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. 2. Syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan membaca Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. 3. Tawaddu, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawaddu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. 4. Siddiq, artinya benar atau jujur. Seorang muslim dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. 5. Amanah, artinya dapat dipercaya. Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Pembahasan selanjutnya adalah akhlak terpuji terhadap sesama. Yang dimaksud akhlak atau perilaku terpuji terhadap sesama adalah setiap perilaku baik yang sesuai dengan norma yang berlaku, entah itu norma agama, hukum, dan adat, yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk menjamin berlangsungnya kehidupan yang baik di antara mereka.
Macam-macam akhlak terpuji terhadap sesama. Banyak contoh akhlak terpuji terhadap sesama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Berikut akan kita bahas satu persatu dari keempat contoh di atas. A. Husnudzon. Husnudzon artinya setiap pikiran, anggapan, dan prasangka yang baik pada orang lain. Terbiasa berhusnudzon atau berprasangka baik adalah hal yang penting. Apabila setiap orang sudah terbiasa menerapkan perilaku husnudzon terhadap sesamanya, maka insya Allah akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis, rukun, dan saling menjaga. Prasangka buruk atau suudzon akan meregangkannya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sekali-kali janganlah engkau berburuk sangka. Itu adalah perkataan yang bohong. Hadis riwayat Bukhari. B. Tawadu. Ditinjau dari segi bahasa, tawadu artinya rendah hati atau merendahkan diri. Sedangkan menurut istilah, tawadu adalah sikap seseorang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Tawadu merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. C. Tasamuh. Tasamuh disebut juga dengan toleransi, yakni suatu sikap menghargai, memahami, dan bertenggang rasa terhadap orang lain. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertasamuh. Yang dianjurkan dalam Islam adalah tasamuh dalam kebaikan saja, tidak untuk kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. D. Ta'awun. Ta'awun adalah sikap saling menolong dan membantu antar manusia. Orang yang berta'awun gemar melakukan hal yang dapat membantu meringankan beban orang lain, baik diminta atau tidak. Sikap tolong-menolong ini juga sangat ditekankan pengalamannya oleh Islam. Karena pentingnya sikap ta'awun, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ta'awun adalah salah satu kekuatan Islam. Bagaimana tidak, ketika sesama muslim tolong-menolong akan timbul rasa persatuan dan kebersamaan yang lebih besar di antaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, seseorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah merapatkan jari-jari tangan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 yang membahas materi tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri dan sesama. Bila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.